Indonesia dan memiliki karakteristik yang menonjol, yaitu masa peralihan menuju masa proses bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, seperti kemurnian idealisme, semangat pengabdiannya, spontanitas dan dinamikanya, lebih inovasi dan kreatif, dan muncul berbagai keinginan yang baru yang ingin ia capai. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik dan psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Pemuda sebagai harapan bangsa, atau dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Permasalahan yang sering terjadi pada pemuda: menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda. Kekurangan partisipan yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya. Belum keseimbangannya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun non-formal. Next, kurangnya lapangan dan kesempatan kerja, serta tingginya tingkat pengangguran. Setengah dari angka pengangguran di kalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas oleh nilai-nilai kekuasaan dan sebagainya. Masih langkanya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. Bagaimana peranan pemuda? Peranan pemuda dapat dikelompokkan dalam 3 sikap, yaitu pemuda pembangkit. Artinya, pemuda jenis ini adalah mengurai atau pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial. Mereka secara tidak langsung ikut mengubah masyarakat dan kebudayaannya, sehingga ada kepuasan bagi dirinya dalam mencari kebebasan akibat kepengapan sosial politik. Pemuda pembangkit juga memperjuangkan masyarakat golongan marginal atau masyarakat yang tidak menikmati hasil pembangunan. Pemuda nakal. Pemuda jenis ini tidak berniat melakukan perubahan, baik pada masyarakat maupun pembangunan. Namun mereka hanya berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat dengan melakukan tindakan menguntungkan dirinya sendiri, sekalipun dalam kenyataannya merugikan. Pemuda radikal. Pemuda jenis ini berkeinginan besar melakukan perubahan masyarakat dan kebudayaan melalui cara-cara radikal dan revolusioner. Bagaimanakah kedudukan pemuda? Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah makhluk sosial dan makhluk moral. Artinya, beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai makhluk sosial, artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kepribadian dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Proses sosialisasi pada pemuda.
Proses sosialisasi pada pemuda tersusun dari beberapa tahapan yang penting, yaitu tahap persiapan, tahap menuju, tahap siap bertindak, tahap penerima norma kolektif. Kedirian atau jati diri. Di masa inilah pemuda dituntut untuk dapat menemukan jati dirinya, memahami segala aspek yang ada dalam dirinya, dan aspek-aspek yang dapat ia kembangkan selanjutnya. Butuh pemahaman khusus agar dapat memahami potensi yang ada di dalam dirinya. Tidak semua pemuda mampu menemukan jati diri mereka sendiri. Hanya beberapa yang mampu menemukan dan yang dapat dikembangkan dengan maksimal. Kepribadian. Keunikan penyesuaian tersebut dapat dikaitkan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Karakter, yaitu konsekuen tindakannya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 2. Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. 3. Sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen, yaitu ragu-ragu. Next. 4. Stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya marah, tersinggung, sedih, atau putus asa. 5. Responsibilitas, yaitu tanggung jawab, merupakan kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. 6. Sosialitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Di lain waktu kita berjumpa lagi dengan video-video menarik lainnya.